saudara, panggil saja aku Brodo Imitasio. Saudara-saudara, jangan heran dan takjub. Ini adalah dunia sandiwara. Di sebuah negeri yang pendidikannya berseri-seri. Di sebuah negeri yang orang-orangnya penuh nafsu pada gelar. Terutama gelar kesarjanaan. Manakala untuk memperoleh gelar itu sulit, harus bersusah payah, berkorban waktu, pikiran dan tenaga, serta dana. Muncullah seorang dewa penolong yang siap memberi gelar dari mulai S1, S2, S3. Bisa apa saja dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Segala sesuatu yang menyangkut pemberian gelar akan diselesaikan dengan sejumlah uang. Untuk wisudanya di hotel berbintang. Dan siapa dewa penolong itu? Siapa dewa penolong itu? Siapa dewa penolong itu? That's me. That's me. That's me. Saudara-saudara, kitab-kitab tebal ini adalah buku-buku tebal yang sengaja kususun bersama tim dari universitas. Coba kita lihat. Ada kitab 1000 gelar. Ada kitab kiat-kiat jual beli gelar. Masa depan cemerlang bersama Brodo Imitasio, seni berpikir negatif, dan lain-lain. Kitab-kitab tebal ini kalau disusun bisa jadi tempat duduk. Siapa berkenan pesan? Hubungi saja University of Zuzulapan yang pusatnya di Amarkua. Tetapi cabangnya ada di sini. Ya, akulah sendiri Brodo Imitasio, rektornya. Saudara-saudara pasti penasaran, bagaimana bisa orang-orang membeli gelar? Dengan mudah aku menjawab, bisa. Mengapa tidak? Akan aku jelaskan mengapa. Negeri yang pendidikannya berseri-seri ini, orang-orangnya rindu akan gelar kesarjanaan. Mari kita lihat sejarah negeri ini. Saudara-saudara, lihat ini baik-baik. Dulu, zaman raja-raja hidup sebagai penghargaan pada para pengikutnya,
Dia memberi gelar dan kedudukan. Para pengikutnya merasa terhormat dan bermartabat. Saudara-saudara, sekarang perhatikan ini baik-baik. Ini adalah masa penjajahan bangsa asing untuk menggoda para bumi putra supaya mereka merasa terhormat. Dia memberi gelar pada siapa saja yang kuat. Gelar itu melekat dan orang-orang itu merasa menjadi bangsawan, menak, raden. Padahal tidak. Konon dulu di tanah Sunda ada sebutan Raden Sabenggol Sakancing Bedol. Maksudnya dia membeli gelar harganya 1 benggol. Pakaiannya penuh kancing emas imitasi. Kalau ditarik sekali saja rontok. Jadi sebenarnya aku adalah orang yang melanjutkan tradisi-tradisi itu. Tradisi raja dan penjajah dulu. Saudara-saudara tahu, setelah pendidikan menjadi kebutuhan di negeri yang pendidikannya berseri-seri ini, sejumlah perguruan tinggi berdiri. Program dari mulai S1, S2, S3 pun banyak. Ibaratnya mendaki gunung tinggi dengan susah payah. Peluang itu muncul bagiku yang dibesarkan dan penuh kemanjaan. Mengapa kemanjaan? Orang tua aku kaya raya. Akhirnya aku malas. Aku tidak menjawab. Sebaliknya, tarik kembali selimut menutupi wajah. Hari itu, matahari sudah terang di anak di dalam kamar. Ya sudah sayang, nanti mama kontak kepala sekolah bahwa kamu sedang sakit. Aku hanya tersenyum di dalam selimut. Akhirnya, aku menjadi malas sekolah. Tetapi, naik kelas ingin dan harus. Kalau tidak, aku malu. Jadilah orang tua merada, menyerang kesana kesini membabi buta. Hasilnya ternyata tidak sia-sia. Aku dikatrol dari mulai sekolah dasar, sekolah lanjutan pertama, sekolah lanjutan atas hingga perguruan tinggi. Aku hidup dengan irama uang yang
beradang-radang kemana-mana. Jadilah aku orang sarjana yang lulus karena permainan uang. Tetapi aku tidak siap menerima tantangan. Ketika harus bersaing menjadi seorang doktor dan guru besar, aku gagal total. Akhirnya aku mengasingkan diri pelan-pelan dan bergabung dengan University of Zuzulapan dari Amaratua. Sejumlah orang yang mencari keuntungan lewat jual beli. Karena gelap akan terus diburu dengan sesuatu, dicari, digengsi. Kebetulan aku salah satu pemilik saham terbesar dalam bisnis jual beli gelar ini. Maka dengan mudah kedudukanku sebagai rektor perguruan tinggi cabang dari Amaratua itu semakin jelas pekerjaanku, semakin banyak uang terkumpul. Orang-orang senang membeli gelar dan membranding di depan namanya dari mulai S1, S2, S3, bahkan profesor dan honoris causa. Banyak dan berani bayar tinggi. Aku sering bernyanyi sambil menghitung untung. Naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Kiri, kanan, kulihat saja banyak pohon gelar. Nah, ini pohon gelar, lambang dari University of Zuzulapan. Bagaimana? Indah bukan? Saudara-saudara berminat, hubungi saja di nomor khusus. Jangan di sini. Di sini terlalu terbuka. Saudara-saudara, sekarang aku menjadi penghuni Hotel Medeo, di mana jurut dan kecoa suka datang bertanda. Sebagai hiburan, tidak apa-apa. Jurut suka kejar lalu keluar. Kecoa tidak mati, tapi ku tangkap lalu perhati. Luar biasa, saudara-saudara. Makhluk menjijikan ini ternyata punya daya tahan hidup yang tinggi. Jika tidak dibiarkan mati, dia akan terus hidup tanpa tahu waktu sudah berganti. Si kecoa ini, gue beri nama
sebagai cerminan diriku yang tengah menderita, tapi harus bertahan hidup sampai masa hukumanku habis. Aku akan menghirup udara bebas kembali. Bisnis jual beli gelar memang telah menggurita tanpa upaya memberantas. Niscaya akan banyak doktor, magister, sarjana palsu. Jika di mana bahwa ini banyak sarjana palsu, apa jadinya negeri ini? Bayangkan, menurut data University of Zuzulapan yang pusatnya di Amaratua, cabangnya dikelola oleh Rai Apusi alias Prodo Imitasio itu telah menghasilkan 50 orang doktor, 157 magister bisnis, dan 333 sarjana berbagai bidang. Di mana mereka sekarang? Mereka menjadi orang-orang penting di mana buah ini. Ya, mereka menjadi orang-orang penting di mana buah ini. Saudara-saudara tahu, gelar akan terus diburu sepanjang orang butuh. Meski aku di sini, aku punya banyak kawan. Aku punya banyak tangan-tangan yang terus dengan gigih dan bertahan dalam bisnis jual beli gelar ini secara sembunyi-sembunyi dan kamuflase tinggi. Bagiku, apalagi kecoa si kepala baja itu membuat aku sadar dan belajar bahwa sepanjang masih banyak orang memerlukan gelar tanpa harus bersusah payah asalkan punya uang, bisnisku tak akan mati. Seperti pelacuran, sepanjang masih banyak pria hidung belang bermata bongsang bertandang ke sarang-sarang kenikmatan rajang itu, sepanjang itu juga bisnis esek-esek akan keras pakai kacang goreng. Harusnya ditangkap. Itu bukan pelacurnya, tapi pria hidung belangnya. Bukan penjualnya, tapi pembelinya. Di negeri ini aneh. Pelacur ditangkapi, dirazia malam-malam. Pria hidung belangnya biarkan bebas berlalang. Termasuk dalam bisnis jual beli gelar ini. Yang ditangkap penjual, tapi pembelinya biarkan bebas tanpa sanksi apa-apa. Bahkan banyak dari mereka yang akhirnya jadi orang-orang penting di mana bawah ini. Harusnya ditangkap itu pembeli, bukan penjual. Harusnya ditangkap itu pembeli, bukan penjual. Yang harusnya ditangkap itu pembeli, bukan penjual.
Maaf saudara-saudara. Perlu kami beritahukan bahwa bisnis jual beli gelang hanya terjadi di Manaboa, bukan